Bau bawang menyengat di hidung, membuatku terbangun. Aku terbatuk-batuk saat bau bawang semakin tajam. Aku menutup hidung dan mulut dengan ujung hijab. Setelah kesadaran terkumpul semua, aku baru menyadari hamparan rumput hijau tempatku terbaring sekarang. Aku berjingkat dalam keadaan masih limbung. Aku memutar badan. Di mana aku? Tempat apa ini? Bukankah tadi aku ada di kamar Yuli? Audiobook Mata Hana dinarasikan oleh Aprilia Anis sebagai pengisi suara wanita. Suara pria diisi oleh Rili. Selamat mendengarkan. Episode 7, Jeratan Dedemit Gunung. Rencana kepulangan kami tertunda karena Yuli menghilang. Pak Itang segera membuat laporan pada perangkat desa setempat dan pencarian mulai dilakukan pagi itu juga, dibantu oleh beberapa orang. Pertama-tama kami menyisir sekitar villa. Kemungkinan Yuli masih ada di sini karena sama sekali tidak ada yang melihat kepergian Yuli. Sedangkan semalam Pak Itang berjaga di teras. Mustahil Yuli bisa lolos dari pengamatannya jika gadis itu memang keluar rumah. Pencarian di sekitar villa tak membuahkan hasil. Tak ada tanda-tanda Yuli di sana. Aku dan teman-teman berinisiatif mengabari orang tua Yuli. Menjelang siang, mereka datang dengan menggunakan kendaraan masing-masing. Sidang perceraian mereka masih dalam proses. Mereka memang sudah tinggal di tempat terpisah. Bahkan, kulihat mereka sudah membawa pasangan masing-masing. Ada sesuatu yang teriris di balik dada ini. Entah bagaimana perasaan Yuli jika dia sampai melihat mereka. Bersamaan dengan kedatangan orang tua Yuli, petugas Curug Bawang mendatangi kami. Mereka mendengar kabar kami kehilangan seorang gadis. Dan bersamaan dengan kabar itu, ternyata mereka telah menemukan seorang gadis tak sadarkan diri di jalur pendakian. Salah satu pengunjung curug yang melaporkan penemuan gadis itu. Saat petugas curug itu menunjukkan foto gadis yang mereka temukan, kami semua terhentak kaget. Itu memang Yuli. Bagaimana Yuli bisa lepas dari pengawasan Pak Itang yang tidak tidur semalaman? Dia bahkan masih memakai piyama dan tidak mengenakan hijab yang biasa dia pakai. Aku tertegun sesaat. Apakah ada hubungannya dengan mimpi semalam? Aku menyesal kenapa semalam tidak mencari tahu keberadaan Yuli. Yuli, maafin Hana. Yuli dibawa ke klinik yang ada di desa ini. Dia masih belum sadarkan diri. Pak Mantri klinik mengatakan kondisinya stabil dan sebentar lagi Yuli akan siuman. Kami berdiri melingkari berangkar tempat Yuli terbaring. Dia masih belum juga siuman sampai lewat sore hari. Orang tua Yuli semakin khawatir. Mereka berinisiatif merujuk Yuli ke rumah sakit besar di kota. Pak Mantri memeriksa lagi keadaannya dan menyiapkan Yuli untuk dipindahkan. Tapi saat merasakan pergerakan Yuli, Pasien sadar. orang tua Yuli segera menghampiri putri mereka itu. Ayahnya di sebelah kanan dan ibunya di sebelah kiri. Mereka berdua masing-masing menggenggam tangan gadis berusia 22 tahun itu. Aku dan teman-teman ikut mendekat, ingin melihat keadaan Yuli. Untuk beberapa saat, mata gadis itu masih terpejam. Lalu, spontan membelalak penuh ke atas. Aku mulai aneh melihatnya. Yuli sayang, kamu sadar nak? Ujar ibunya. Yuli, ini papa. Ngeri aku melihat reaksi Yuli saat mendengar suara kedua orang tuanya. Bola matanya semakin melebar, hampir mencuat keluar. Mata itu beringas menatap ke kanan dan ke kiri. Melihat reaksi Yuli, orang tua Yuli mulai merasa ada keanehan. Yuli,
kamu kenapa? Yuli tertawa lantang. Suaranya memenuhi ruangan. Kami semua terlonjak kaget. Kulihat Yuli berontak. Spontan, orang tuanya memegangi Yuli. Pak Itang yang sedari tadi menunggu di luar berlari masuk ke dalam. Dalam keterkejutan, dia refleks membantu memegangi pergelangan kaki Yuli, seraya meneriaki temannya yang lain yang ada di luar ruangan untuk membantu. Astagfirullah, eling Neng. Ucap Pak Itang mendengar tawa Yuli yang memekakan. Lepaskan! Iya budak rek dibawa ku aing. Semua terkaget-kaget, terlebih suara Yuli terdengar lebih berat dari biasanya. Seperti bukan suara yang biasa kami dengar. Astagfirullah, astagfirullah. Lepaskan! Lepaskan! Dibawa ku aing. Setelah itu dia tertawa lagi. Dadaku kembang kempis melihatnya. Ada kesakitan di wajah Yuli. Dia mengeram dan terus berontak. Di ujung matanya yang melotot meluncurkan air mata. Ya Allah, Yuli, kamu kenapa? Ruangan Yuli sontak menarik perhatian beberapa orang yang kebetulan ada di klinik. Mereka berdesakan masuk, sementara Yuli tetap meronta-ronta dengan senyuman aneh. Dia terus mengatakan, Rek dibawa ku aing. Ibu Yuli terlihat syok. Dia melepas cekalan tangannya hingga Yuli hampir saja terlepas. Untung saja saat itu beberapa orang ikut membantu. Nita, Risma, dan Nopi sudah merungkut takut di pojokan. Saat Yuli hampir terlepas tadi, aku melihat bercak darah di bagian belakang celana Yuli. Ternyata dia masih haid. Kenapa Yuli berbohong? Apa karena saking inginnya dia main air? Bantu baca doa, mohon pertolongan Allah, ayo. Seru Pak Itang. Kami membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Reaksi Yuli malah semakin menggila. Dia tertawa mengejek. Bisa aing ge tibang maca kos kitu mah. Yuli meremehkan. Kami yang memang berasal dari suku Sunda memahami apa-apa saja yang Yuli ucapkan. Di luar dugaan, Yuli malah ikut membaca ayat-ayat tadi, membuat kami semakin bergidik ngeri saat Yuli mengulangi bacaan. Astagfirullah. Pak Itang semakin panik, dia celingukan. Pegang kakinya, saya akan panggil Pak Ustadz Hanafi. Pak Itang berbicara pada seorang petugas klinik yang ikut membantu di sebelahnya. Setelah itu, dia pergi tergesa-gesa. Yuli berteriak kesakitan saat Ustadz Hanafi menekan jempol kakinya. Tak tega rasanya melihat Yuli yang menggelinjang kesakitan. Umpatan-umpatan kasar keluar dari mulut Yuli, ditunjukkan pada Pak Ustadz karena rasa sakit yang tengah ia rasakan. Padahal Pak Ustadz hanya menekan sela pangkal jempol kakinya tanpa tenaga yang berarti. Setelah drama kesakitan selama beberapa waktu, tubuh Yuli melemah dan tak sadarkan diri. Sebaiknya kita bawa ke tempat Abah saja, Mang. Saran pria yang diperkirakan berusia 30 tahun itu. Dia berbicara pada Pak Itang yang berada di samping. Tidak bisakah kita bawa pulang saja Pak Ustadz? Ibu Yuli bersuara. Ustadz Hanafi terdiam. Terlihat sekali dia tidak yakin. Sesekali dia melirik Yuli yang terbaring di berangkar. Melihat reaksi Ustadz Hanafi, Pak Itang mengajak orang tua Yuli berembuk. Yuli akhirnya dibawa ke sebuah tempat yang halamannya cukup luas. Letaknya tak jauh dari Villa Nita. Setiap kami berjalan-jalan di sekitar villa, kami sering melewati tempat yang sering ramai dikunjungi ini. Sekarang aku baru ngeh,
Ini tempat ruqyah dan pengobatan alternatif. Yuli ditempatkan di sebuah ruangan. Ruangannya minim perabot. Hanya terdapat satu buah kasur busa nomor 4 dengan tebal 15 cm di atas ruangan itu. Di kasur itu, Yuli dibaringkan. Pak Ustadz meminta agar Yuli dijaga karena kapan saja dia bisa siuman. Orang tua Yuli menunggui anaknya. Sementara aku, Nita, Risma, dan Novi menunggu di bagian luar bangunan yang berbentuk seperti aula dengan banyak pilar, bersama 2 orang yang tadi datang bersama orang tua Yuli. Apa lebih baik kita batalkan saja kepulangan kita sampai Yuli benar-benar sembuh? Tanya Nita. Ya masa kalian tega sih tinggalin Yuli dalam keadaan begini? Kataku. Aduh, kami serempak melihat Novi yang mengusap gusar wajahnya. Aku syok deh berhadapan dengan yang beginian terus, ujar Novi. Apa aku minta Ayudi kesini ya? Mungkin dia bisa membantu. Tercetuslah saran itu dari Novi. Sontak semua mata mengarah ke arahku. Kenapa liatin aku? Terserah ya, jangan sangkutin aku sama Ayudi, tekanku. Lebih baik menghindar dari tatapan sahabat-sahabatku yang tidak percaya. Aku beranjak bangun, niat hati hendak berlalu. Tapi ngilu rasanya saat lutut dan sebagian tubuh terjatuh ke lantai. Saat berdiri dan beranjak pergi tadi, seseorang muncul tiba-tiba dari balik tembok di belakang. Kami bertabrakan. Tubuhku yang lebih kecil kalah dan terjatuh. Maaf, mari saya bantu. Suara dari seorang pria. Dia menyodorkan sikunya padaku menawarkan bantuan. Aku mendongak, melihat senyuman manisnya membuat tertegun beberapa waktu. Aku terkesiap saat mendengar deheman dari 3 gadis usil itu. Segera aku meraih lengan Ustadz Hanafi, berdiri. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Ini Neng Hana bukan? Iya. Mari ikut saya, Abah ingin bicara. Aku mengangguk, lalu mengikuti Ustadz Hanafi. Kuabaikan sahabat-sahabatku yang berdehem-dehem ria, keselak batu curug kayaknya. Aku terus mengekori Ustadz Hanafi menuju sebuah rumah yang masih satu halaman dengan bangunan tadi. Kulihat ada Pak Itang dan Bu Ani. Mereka duduk beralaskan karpet dengan seorang pria tua berpeci putih berkalung sorban. Tangannya menggerakkan tasbih, sementara bibirnya bergerak samar. Mungkin itu adalah Abah yang disebut-sebut Pak Ustadz dan Mang Itang dalam percakapannya. Aku duduk di sebelah Bu Ani. Abah melempar senyum. Aku membalasnya lalu menunduk. Kenapa jadi deg-degan gini? Kayak mau lamaran saja. Neng Hana, Bu Ani boleh tanya? Kata Bu Ani. Mangga Bu. Ibu mau nanyakan tentang Neng yang mendengar suara gamelan di Curug. Apa itu benar? Benar Bu. Bukankah ibu yang bilang itu suara radionya Pak Itang? Neng, Bu Ani melirik Pak Itang sekilas. Sebenarnya suara gamelan di Curug Bawang adalah ciciren. Ciciren? Ciciren kalau penunggu gunung akan melakukan perayaan. Itu pertanda mereka menyambut seorang perawan yang akan menjadi bagian dari mereka. Dan siapa yang mendengar suara gamelan itu, dialah orangnya. Itulah kenapa ibu panik saat Neng Hana menceritakan hal itu. Itu juga yang menjadi alasan ibu dan bapak mati-matian melarang kalian ke Curug dan memastikan kalian segera keluar dari desa ini. Apakah itu alasan Pak Itang terus mengawasi kami? Iya Neng, Bapak sudah lega saat kalian selamat sampai di rumah. Itu juga alasan Bapak tidak tidur semalaman. Semata-mata agar kalian bisa pulang dengan selamat. Papar Pak Itang. Tapi Bah, Pak Itang beralih pada Abah. yang mendengar suara itu Neng Hana, bukan Neng Yuli yang kena. Pak Itang terheran. Lelaki tua itu lagi-lagi tersenyum.
Dia memerhatikanku lalu mengangguk-angguk ringan. Si Neng tahu jawabannya? Ujarnya berteka-teki. Aku menunduk semakin dalam. Ya, tentu saja aku tahu jawabannya. Setelah mata ini yang aneh, sekarang telingaku pun ikut-ikutan aneh. Cobaan apa lagi ini ya Allah? Sekarang kita fokuskan saja menyelamatkan Neng Yuli dari jeratan dedemit penghuni Gunung Bawang. Kata Abah lagi. Aku berjalan mendekati ruangan di mana Novi berada. Sesekali kuhela napas, merutuki kebodohanku. Saat Bu Anih mengatakan kalau itu suara radio, aku mengurungkan niatanku menanyakan hal itu pada Yuli. Jadi, siapa yang salah? Sedangkan Bu Anih pasti tidak menyangka akan ada dua gadis sekaligus yang mendengar suara ciciren itu. Saat aku memasuki ruangan, kulihat ayah Yuli seorang diri menungguinya. Bapak sendiri, tanyaku seraya duduk di tepi kasur di seberang ayah Yuli. Ibu sedang ke toilet. Aku terperanjat saat tekanan kuat terasa di pergelangan tangan. Tangan Yuli. Saat melihat wajah Yuli, aku terlonjak kaget. Wajahnya berubah-ubah. Sebentar-sebentar Yuli, lalu berubah menjadi wajah tirus menyerupai moncong binatang. Mata bersinar hitam dengan taring yang mencuat keluar. Aku menjerit, lalu leherku tercekat saat secepat kilat Yuli membalikkan tubuhku ke lantai. Menindih perut dengan kedua tangan, menekan batang leherku. Aku terpegap merasakan napas yang semakin sesak. Hanya bisa mengeluarkan jeritan-jeritan tertahan. Yuli, apa yang kamu lakukan, Nak? Ayah Yuli mencoba melepas cekikan Yuli di leherku. Tolong! Dalam napas yang semakin sesak, mataku berkunang-kunang. Tapi aku masih bisa melihat saat orang-orang berdatangan mencoba menolong. Pak Itang, Ustadz Hanafi, dan Yudi. Bau bawang menyengat di hidung, membuatku terbangun. Aku terbatuk-batuk saat bau bawang semakin tajam. Aku menutup hidung dan mulut dengan ujung hijab. Setelah kesadaran terkumpul semua, aku baru menyadari hamparan rumput hijau tempatku terbaring sekarang. Aku berjingkat dalam keadaan masih limbung. Aku memutar badan. Di mana aku? Tempat apa ini? Bukankah tadi aku ada di kamar Yuli? Sepi dan sendiri. Lagi, aku mengalami ini. Apa ini mimpi? Seperti malam sebelum Yuli hilang. Aku mencubiti tanganku. Semuanya terasa. Hanya saja, aku tak merasakan sakit di cubitanku. Bangun! Aku ingin bangun! Bangun! Aku menghentak-hentakan kaki frustasi. Ingin terbangun tapi aku tidak bisa. Setelah beberapa saat, aku merasa tenaga terkuras. Tidak ada gunanya. Tidak ada perubahan apa-apa walau aku ingat aku ingin terbangun. Aku memilih berjalan kemanapun dengan harapan saat lelah jiwa ini akan kembali pada raga. Berjalan menyusuri padang rumput, aku menemukan hutan. Lebih baik hutan daripada berada di padang rumput tak berujung. Aku memasuki hutan terus ke dalam. Sudah cukup jauh berjalan, tapi anehnya kaki ini terus menuntun ke suatu tempat. Langkahku terhenti saat melihat sebuah pedesaan di depan sana. Dari jauh, aku melihat ada beberapa orang. Sepertinya tengah ada perayaan. Aku selamat. Semoga mereka bisa menolongku pulang. Aku semakin mendekat. Rupanya orang-orang itu tengah menyiapkan masakan.
Mereka yang mulai menyadari keberadaanku menatapku dengan tatapan sinis. Lalu seolah tak peduli, mereka melanjutkan pekerjaan. Sementara mataku melebar, mulut ternganga lebar, melihat apa yang mereka masak. Pendengar semua, episode ini telah berakhir. Jangan lupa subscribe channel ini agar bisa menyaksikan kelanjutan ceritanya. Terima kasih sudah mendengarkan.